أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua keadaan kita baik saat ini dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi yang sempit, kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah. Dalam kondisi lapang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kondisi ujian atau sedang diuji oleh Allah kita bersabar. Dan inilah hakikat seorang mukmin, mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihan mereka hanya dua, yaitu bersyukur atau bersabar. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita adalah membahas tentang adab maupun akhlak. Tentu bahasan ini sangat penting bagi kita semua, tanpa menyampingkan pembahasan-pembahasan yang lain. Namun seorang muslim ataupun seorang mukmin hendaklah dia punya perhatian dalam masalah adabnya, dalam masalah akhlaknya. Terlebih lagi jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada umumnya orang-orang awam, ya, mereka yang masyarakat pada umumnya, yang mereka lihat pertama kali itu adalah masalah adab, masalah akhlak. Apabila adab atau akhlak seorang muslim ini baik, ya, adab akhlak seorang muslim ini baik, maka itu akan menumbuhkan ketenangan, menumbuhkan kenyamanan di dalam diri orang lain. Ya. Maka ingatlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'lufu wa yu'lafu. Orang yang beriman itu menerima dan juga diterima oleh orang lain. Wala khaira fi man la ya'lufu wa la yu'lafu. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima atau diterima oleh orang lain. Maka ayuhal muslimun dan juga para muslimat yang hadir, hendaklah kita perhatikan masalah adab, masalah akhlak, karena inilah salah satu ciri di dalam agama kita yang paling penting, yang paling mulia. Walhamdulillah, di depan kita akan membahas sebuah kitab karya dari Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala, yang mana beliau tulis buku ini dengan judul Ahaditsul Akhlaq, ya, Ahaditsul Akhlaq. Bahasa kita artinya kumpulan hadis seputar akhlak, ya. Jadi kita akan bawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang permasalahan akhlak, permasalahan adab. Baik, langsung saja kita bahas dalam buku ini, karena memang pembahasannya panjang jamaah, pembahasannya sangat banyak. Kita mulai langsung
Pembahasan yang pertama adalah husnul khuluq, akhlakul karimah. Kita akan bahas tentang husnul khuluq ataupun akhlakul karimah, kedudukannya dan bagaimana pentingnya seorang muslim memiliki husnul khuluq. Di sini beliau mengatakan, nas'alullaha azza wa jalla an yamunna alaina bil adabil karim wal khilqal qawim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita adab yang mulia dan juga akhlak yang lurus. Beliau memulai karya ini dengan mendoakan kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah berupa adab yang mulia dan juga akhlak yang lurus. Alladzi huwa hadyu qudwatina wa uswatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana akhlakul karimah itu, ya, yang mana akhlak yang terpuji itu adalah ciri khas dari suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menjelaskan jamaah sekalian bahwa akhlakul karimah itu adalah ciri dari uswah kita, ciri dari qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qala anhu rabbuhu azza wa jalla, yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Allah Jalla wa ala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas perangai yang mulia, di atas akhlak yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya telah menyebutkan bahwa Nabi kita itu memiliki akhlak yang agung, memiliki akhlakul karimah. Dan juga Syekh mengatakan, wa an yahdiyana li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illahu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, menuntun kita untuk memiliki akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illahu, yang mana tidak ada yang mampu memberi hidayah melainkan Dia, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yasrifa 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illahu. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari perangai yang buruk, ya, yang mana tidak ada yang bisa memalingkannya kecuali hanya Allah Jalla wa ala. Jadi ini salah satu bentuk lujuknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa memiliki akhlak yang baik jemaah sekalian, kemudian terhindar dari akhlak yang buruk, itu adalah hidayah dari Allah Jalla wa ala. Makanya Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa akhlak itu ada dua, ya. Jenis akhlak itu ada dua. Yang pertama akhlakul jibillah, akhlak yang dia ada dari bawaan lahir. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah akhlakul muktasabah, akhlak yang muncul karena diusahakan, karena usaha yang dilakukan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang bisa menumbuhkan akhlakul karimah di dalam diri kita, dan Allah jaga kita dari akhlak yang buruk, hanya Allah yang memiliki kuasa. Kemudian Syekh melanjutkan jamaah, innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i. Ketahuilah sesungguhnya akhlak yang mulia dan adab yang mulia, unwanu falahil mar'i, ya, adalah tanda keberuntungan seorang hamba. Jadi akhlak yang mulia dan adab yang mulia adalah tanda keberuntungan seorang hamba. Wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah, bahkan merupakan kebahagiaan bagi dia di dunia dan di akhirat. Nah, beliau katakan ini nasihat buat kita semua, bahwa akhlak yang baik, adab yang mulia itu adalah tanda keberuntungan dan tanda kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, ya, beruntunglah mereka, bahagialah mereka yang memiliki adab yang baik, akhlak yang mulia di dunia maupun di akhirat. Wa mastujlibat al khairat bi mislil khuluq al fadil wal adabil karim, ya.
Bahkan di sini dikatakan jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sesuatu yang paling baik dari bentuk-bentuk kebaikan dibandingkan memiliki akhlak yang mulia. Jadi dari sini ya sederhananya bahwa pokok dari segala kebaikan itu adalah akhlakul karimah jamaah. Pokok dari segala kebaikan ya. Kalau kita suka dengan kebaikan, kita ingin mencari kebaikan, mengamalkan kebaikan, usahakan kita tazayyun bi akhlakil karimah. Kita menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Dan beliau mengatakan wad-dinu kulluhu khuluqun, dan semua ajaran agama ini adalah akhlak. Nah, semua ajaran agama ini akhlak jamaah. Coba kita renungi ya. Salat itu akhlak. Taharah kita itu akhlak. Kemudian haji, puasa, zakat itu akhlak. Apa maksudnya akhlak? Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan selalu kita tegaskan ya, dalam pembahasan akhlak jangan pernah lupakan akhlak juga mengatur hubungan kita dengan Allah. Ya. Karena kalau pada umumnya dibahas tentang akhlak, langsung yang muncul di benak kita itu ya akhlak sesama manusia. Benar nggak salah jamaah? Tidak salah. Tapi ada yang penting dari itu, yaitu membahas antara akhlak hamba kepada penciptanya. Makanya dikatakan oleh Syekh bahwasannya ad-dinu kulluhu khuluqun, bahwa semua ajaran agama ini semuanya adalah akhlak. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid dini. Maka barang siapa yang menandingimu di dalam perkara akhlak, maka sungguh dia telah mengunggulimu dalam perkara agamanya. Jadi kata Syekh, barang siapa yang mengunggulimu ya, yang lebih baik darimu dalam perkara akhlaknya, maka sungguh dia lebih baik perkara agamanya. Nah, ini menunjukkan ya bahwa agama ini itu dipenuhi dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Syekh membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya an aktsari ma yudkhilun nasal jannata, tentang sebuah amalan yang paling banyak membuat manusia masuk surga. Ya. Jadi Nabi SAW pernah ditanya, kira-kira apa amalan yang membuat manusia itu masuk ke dalam jannahnya Allah? Jawaban Rasulullah berikut jamaah. Faqala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-taqwa atau taqwallahi wa husnul khuluq. Ya. Ada dua amalan yang paling banyak menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Dijawab oleh Rasulullah adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlakul karimah. Inilah dua amalan yang paling banyak menjadi sebab kita masuk ke jannahnya Allah. Rawahu Tirmidzi. Beliau jelaskan faja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min asbabi dukhulil jannah. Maka Nabi SAW menjadikan akhlakul karimah di antara sebab yang paling banyak membuat hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qarinahu bittaqwa, dan Nabi menggandingkannya ya, menyandingkannya bittaqwa, dengan takwa kepada Allah, allati hiya a'dhamu wasiyatin, yang mana itu merupakan wasiat yang paling besar, wasiat yang paling mulia, yaitu wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini jamaah, lihat bagaimana Rasulullah menjandingkan antara takwa dan juga akhlakul karimah. Dan itu jawaban Rasulullah ketika ditanya amalan yang paling bisa banyak masuk surga, itu takwa dan juga husnul khuluq. Kemudian hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Berkata Al-Imam qala Ibnul Qayyim rahimallah, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluq. Rasulullah menggabungkan antara takwa kepada Allah dan juga akhlakul karimah. Apa sebabnya jamaah? Apa sebabnya yang bisa kita ambil? Kenapa disandingkan antara takwa dan akhlakul karimah? Di sini dikatakan li'anna taqwallahi
tuslih ma bainal abdi wa baina rabbih. Karena bertakwa kepada Allah, ya, tuslih, ya, maka itu akan memperbaiki hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, maka urusan kita yang lain akan menjadi mudah. Ingat pesan para ulama begini jamaah, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia yang lainnya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi takwa itu adalah hablum minallahnya kita, bahasa kita, ya. Hubungan antara kita dengan Allah. Ya, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan takwa kepadanya. Wa husnul khuluq, adapun akhlakul karimah, yuslih ma bainahu wa baina khalqih, adalah usaha memperbaiki hubungan antar sesama kita. Fataqwallah tujibu lahu mahabbatullah, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan kecintaan Allah Jalla wa ala. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mencintainya. Wa husnul khuluq yad'u ila mahabbatihi, dan orang yang memiliki akhlakul karimah, maka dia akan mendapatkan kecintaan manusia. Maka ini sangat lengkap, ya, sangat lengkap pesan dari Nabi SAW. Kalau ingin dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dua, amalkan takwa dan akhlakul karimah, ya, bertakwa dan juga berakhlakul karimah. Nah, ini ada penjelasan, ya. Berarti dalam hadis ini ketika disebutkan takwa berarti menjelaskan antara kita dengan Allah. Adapun husnul khuluq, hubungan sesama kita. Namun kalau hanya disebutkan husnul khuluq, maka ini dibahas antara kita dengan Allah dan juga antara kita dengan sesama manusia. Jadi intinya hadirin yang hadir yang insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhiaslah dengan akhlakul karimah, berhiaslah dengan akhlak yang baik, ya. Dan tak kala kita berusaha menampakkan akhlakul karimah, ingatlah sebab ini, bahwa akhlakul karimah itu menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang suka menolong, jadilah orang yang ramah, jadilah orang yang memiliki adab sopan santun yang bagus. Tujuannya bukan dunia, tapi kenapa? Karena dia menjadi sebab yang paling banyak membuat hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini keinginan kita? Ya. Bukannya ini yang kita mau jamaah? Kita ingin masuk surga. Kita ingin dimasukkan ke dalam surga. Maka hiasi diri kita dengan makarimul akhlak, dengan akhlakul karimah. Kemudian yang berikutnya, keutamaan akhlakul karimah berikutnya, hadis yang dibawakan oleh Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbakum aw ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku duduknya di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Jelas insyaallah ini, ya. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat duduknya denganku di hari kiamat, kata Rasulullah, ahasinakum akhlaqa, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Rawahu Tirmidzi. Fa kullama kana al-mar'u ahsana khuluqan, maka tak kala seorang hamba yang memiliki akhlak yang bagus atau semakin bagus akhlaknya, kana aqrabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlasan yaumal qiyamah, maka semakin dekat duduknya dengan Rasulullah di hari kiamat. Ya, maka akan semakin dekat duduknya, kedudukannya nanti di hari kiamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kana aswa'a khuluqan kana ab'ad, dan sebaliknya, semakin buruk akhlak seorang hamba, semakin jelek akhlaknya, perangainya,
maka mafhum mukhalafahnya kana ab'ad, maka dia semakin jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebab yang kedua jemaah. Sebab yang kedua, kasih poinnya ya. Kita berakhlakul karimah karena ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Ini sebab yang kedua. Ya. Sabar, nahan marah, enggak suka ngucapin kata-kata kotor, enggak suka melaknat, enggak suka sumpah serapah, dan faham mana lawan bicara yang lebih tua, mana yang lebih muda, tahu menempatkan bagaimana berinteraksi dengan teman, bagaimana berinteraksi dengan orang tua, bagaimana berinteraksi dengan yang lebih muda, jauh lebih muda. Niatkan apa? Karena kita ingin dekat duduknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau di dunia ini kita sangat suka ya, atau bangga, punya perasaan bangga bisa duduk dekat dengan orang-orang yang mulia. Kenapa kita ya tidak semangat mengusahakan agar kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka milihlah akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Kemudian berikutnya Syekh melanjutkan penjelasan keutamaan akhlakul karimah yang berikutnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum lan tasa'una bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi, rawahul Bazzar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian tidak akan mampu menyenangkan hati manusia dengan harta-harta kalian. Ya. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu membuat puas hati manusia dengan harta-harta kalian. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajah, akan tetapi mereka akan senang ya dengan bastul wajah, dengan wajah yang berseri-seri, wa husnul khuluq, dan makarimul akhlak. Rawahul Bazzar. Hadis ini riwayat Imam Bazzar. Apa penjelasannya? Ay la yumkinukum an tas'aun nasa bi amwalikum ita'an wa badlan. Kata Syekh, kalian tidak akan mampu menarik hati orang-orang ya, kemudian memenuhi kepuasan mereka hanya dengan harta-harta yang kalian berikan, hanya dengan kekayaan yang kalian miliki. Mahma kathurat amwalukum, meskipun harta kalian banyak, kata Syekh. Ya, meskipun kalian orang-orang kaya. Wa 'azamu sakhaukum, bahkan dermawan kalian sangat besar. Lianna isti'abi amatihim bil ihsan bil fi'l ghairi mumkin. Ya, karena menyenangkan hati manusia, memuaskan hati manusia ya hanya dengan harta, ini perkara yang tidak mungkin jemaah. Perkara yang tidak mungkin. Maka beliau mengatakan fasa'uhum bi akhlaqikumul karimah, maka tariklah hati mereka, ambil hati mereka ya, buat mereka nyaman, buat mereka senang dengan apa? Bi akhlaqikumul karimah, dengan akhlak karimah yang kalian miliki. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya, kita kan suka ya punya tetangga yang sederhana tapi akhlaknya bagus. Dia tahu etika bertetangga. Dia tahu tidak suka mengganggu, ya, tidak suka jahil, tidak suka menzalimi. Kita suka dengan tetangga yang begini meskipun dia sederhana. Dan kita nggak akan nyaman jamaah. Kita nggak akan nyaman meskipun tetangga dengan sultan misalkan, ya kita sebut sultan hartanya banyak, tapi dia apa? Suka ganggu. Mungkin secara fisik tidak, tapi dengan kegiatannya, perbuatannya di rumah mengganggu tetangga di sekitarnya. Tentu merasa tidak nyaman seperti ini. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasannya harta itu tidak bisa menyenangkan hati orang. Maka sekaya apapun orang lain, sekaya apapun seseorang, kalau akhlaknya nggak bagus, akhlaknya tidak baik, ya dia tidak akan dapat apa penghormatan dari orang lain, kan jamaah. Dia tidak akan apa? Dihormati, dihargai oleh orang lain. Tapi beda lihat, ya, yang kehidupannya sederhana, ya, kehidupannya biasa-biasa saja, namun akhlaknya baik, maka dia lebih disegani, lebih dihormati, dihargai. Dan ini berlaku dimanapun. Ini berlaku dimanapun. Maka tentu kalau berbicara yang baik, ya hartanya banyak, akhlaknya bagus, ini bagus. Ya, hartanya banyak, akhlaknya baik, ini masya Allah orang seperti ini.
tentunya sebagaimana sangat disayangkan, kurang dari segi harta, kurang juga dalam segi akhlak. Ini sangat disayangkan juga. Harta tidak ada, akhlak juga tidak ada. Nah, jelas ini tentu sangat disayangkan, ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu fokuslah ya kita untuk membuat orang lain merasa nyaman, merasa tenang itu dengan akhlak. Ingat kata Nabi SAW apa? Al-mu'minu man aminan nasu ala amwalihim wa anfusihim. Orang yang beriman itu adalah saat dimana orang-orang merasa aman dari gangguan keburukannya terhadap harta dan darah mereka. Inilah seorang mukmin. Jadi mukmin itu ya dianggap dia seorang mukmin kalau orang lain atau orang di sekitarnya itu merasa aman, darah dan harta mereka aman, ya, tidak diganggu, tidak diusik, tidak diambil, tidak dijarah, tidak dirampas. Inilah seorang mukmin. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tak kala orang lain merasa aman dari gangguan tangan dan lisannya. Inilah seorang muslim, jemaah. Beginilah seorang muslim. Jadi kita belum disebut muslim yang benar sampai tangan kita enggak ganggu orang lain, sampai lisan kita enggak mengganggu orang lain, baru kita disebut seorang muslim. Sebagaimana kita tidak disebut seorang mukmin secara sempurna imannya sampai orang-orang itu merasa aman, mereka yang punya harta enggak kita ganggu, mereka yang punya nyawa tidak kita lukai. Beginilah seorang mukmin. Ya. Dan itu semua bermuara kepada apa jamaah sekalian? Bermuara kepada akhlakul karimah. Ya, bermuara kepada adab yang mulia. Syekh melanjutkan fasa'uhum bi akhlaqikumul karimah. Maka ambillah hati manusia dengan akhlak mulia yang kalian miliki. Wa adabukumul jamil, dan adab-adab kalian yang indah. Ambil hati manusia dengan itu. Bibastil wajah, di antara caranya bagaimana? Dengan menampakkan wajah yang manis, wajah yang berseri-seri. Bibastil wajah. Wa husnil khuluq, dan dengan akhlak yang baik. Wa hadza amrun hayyin, asalnya ini adalah perkara yang ringan, perkara yang kecil. Sahlun, kata Syekh, mudah. Mutayassarun lima wafaqallahu wa wahabul khuluq al-hasan, mudah bagi orang-orang yang Allah berikan taufik, yang Allah berikan karunia berupa akhlakul karimah. Jadi pasang wajah yang berseri-seri, senyum, kemudian akhlak, memiliki perangai yang baik, ini perkara yang mudah sebenarnya. Tapi beliau katakan mudah bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang tidak diberikan taufik, tidak diberikan hidayah, ya berat jamaah. Masang muka berseri-seri, senyum, ya. Kemudian memiliki akhlak yang baik. Ini perkara yang sulit. Makanya tadi di awal saya mengatakan kita bertawakal, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan mengamalkan makarimul akhlak. Wa ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar, annahu kana yanshid, Ibnu Umar pernah memberikan nasihat kepada seseorang dengan mengatakan, bunayya, wahai anakku, innal birra syai'un hayyin, sesungguhnya kebaikan itu adalah perkara yang mudah. Kata Ibnu Umar apa? Sesungguhnya berbuat baik itu perkara yang mudah. Wajuhun talikun wa kalamun layyin, dapat dilakukan dengan cara apa? Wajhun talik, memiliki wajah yang berseri-seri, yang memberikan senyuman kepada saudaranya yang lain. Wa kalamun layyin, dan memiliki kalam yang baik, ya, memiliki kalam, ya, ucapan yang baik. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, dari sini mari kita berusaha mengamalkan makarimul akhlak. Salah satu caranya apa?
dengan memberikan kebahagiaan, memasukkan ketenangan ke dalam diri saudara-saudara kita yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan wajah yang baik, bukan dengan wajah yang masam, apalagi dengan wajah yang bengis, ya, wajah yang